Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalas sakinata biqulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Sahabat Mutiara Iman dan pemirsa Kompas TV dimanapun berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah yang Maha Rabbun Ghafur, yang telah menganugerahi kita nikmat yang tak terukur, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat panjang umur. Salawat bertangkaikan salam, berdaunkan mahabbah dan berbuahkan kerinduan, kita tanamkan kepada manusia pilihan, figur yang paling jujur, tokoh yang paling kokoh, pejabat yang paling hebat, militer yang paling pintar, manusia yang telah membuat perubahan yang spektakuler dari alam yang gelap gulita pada alam yang terang benderang penuh dengan sinar keimanan, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang tercinta, hingga kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat Mutiara Iman, pemirsa Kompas TV dimanapun berada, setiap manusia yang hidup di muka bumi ini tentu memiliki hati sanubari. Hanya saja setiap hati masing-masing manusia, tak ada satupun orang sebagai lawannya yang mampu mengetahui apa isi hati lawan bicara kita. Maka dari itu, penting di antara kita untuk mengontrol diri kita dan membersihkan hati kita. Bahkan sejak kita mengucapkan syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, kemudian bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah subhanahu wa ta'ala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan ikrar seperti demikian, kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, menyadari ataupun tidak, kita harus yakin seyakin-yakinnya dan siap menerima segala konsekuensinya. Artinya apa? Ketika syahadat sudah terucap, persaksian sudah kita ucapkan dari lisan kita, kita harus bersedia apapun yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengikutinya. Dan hadirin, ada perkara yang lebih tinggi daripada itu. Ketika kita melakukan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan melakukan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada pahala dan juga siksa yang akan kita dapat. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan garis koridor supaya kita selamat. Ketika kita ibadah harus dibarengi dengan hati yang ikhlas, dan ketika kita menjauhi segala larangan Allah, kita pun harus lapang dada dan ikhlas menerimanya. Sampai-sampai Allah menjelaskan dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah Allah memerintahkan kepada mereka, yaitu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk illa liya'budullah, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin, dengan keikhlasan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ibadah ikhlas kepada Allah, kemudian juga taat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah puncak-puncaknya iman seorang hamba, mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Makanya sahabat Mutiara Iman dan pemirsa Kompas TV dimanapun berada, kata Imam Ghazali, yang tertinggi tingkatannya adalah orang yang sudah mukhlisin, yaitu orang yang ikhlas. Kulun nas, setiap manusia itu, kulluhum akan mautan, seperti halnya mati, illa alimun, kecuali orang yang berilmu. Artinya apa? Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini seperti halnya orang yang mati, tidak dianggap ada eksistensinya kecuali orang itu berilmu. Bisa kita lihat orang-orang yang berilmu walaupun sudah tiada di muka bumi ini, tapi ilmunya masih kita bisa rasakan kemanfaatannya. Hal ini menandakan hidupnya seorang hamba bisa ada terlihat eksistensinya kalau ia berilmu. Kita lihat, andaikan orang tidak berilmu, mungkin ia mencoba untuk menggali batu, bayarannya cuma sebatas 75.000 satu hari. Tapi ada orang yang berilmu mengambil batu, namanya batu ginjal, 75 juta satu hari. Ini membedakan orang yang tidak berilmu dan orang yang berilmu. Tapi ternyata berilmu saja tidak cukup. Ternyata ada tingkatan yang lebih tinggi daripada ilmu. Karena orang yang berilmu pun niyamun, seperti halnya orang yang tidur, illa amilun, yaitu orang yang beramal. Orang yang berilmu dikalahkan orang yang beramal. Artinya apa? Walaupun kita banyak ilmu, banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita serap dalam otak kita, tapi kita tidak amalkan, tidak memberikan kemanfaatan bagi orang banyak, maka seperti halnya kita orang yang tidur di muka bumi ini. Karena kita tidak mampu mengamalkan ilmu yang kita dapat. Tingkatan setelah kita mendapatkan ilmu, selanjutnya adalah mengamalkan ilmu tersebut. Makanya penting bagi kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Karena hidup dengan ilmu akan terarah dan hidup dengan iman akan mudah dalam menghadapi kehidupan dan cobaan di muka bumi ini. Makanya setelah kita berilmu, beramallah. Kalau orang yang berilmu kemudian tidak mengamalkan ilmunya, niyamun, seperti halnya orang yang tertidur. Tapi ternyata hadirin, orang yang beramal pun tidak cukup. Berilmu sudah, beramal sudah, ternyata tidak cukup. Karena orang yang beramal ternyata tertipu, illa mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas dalam amalnya. Karena tidak sedikit di antara kita orang yang beramal dengan motivasi yang berbeda-beda. Makanya amal saja tidak cukup, harus dibarengi dengan keikhlasan. Apa itu ikhlas? Berasal dari kata khalasa, kemudian akhlasa, yang artinya bersih, bening, putih, tanpa ada yang mencampurinya, tak terkontaminasi apapun. Artinya kalau kita beramal, kemudian amalnya dengan amalan yang ikhlas, semuanya ikhlas, putih, bersih, bening, tanpa ada motivasi apapun, illallah, kecuali mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah, gambaran yang mudah-mudahan bisa kita petik hikmahnya dari kisah ini tentang keikhlasan. Dahulu kala ada seorang kiai yang memiliki beberapa banyak santri. Ada 2 santri yang ingin hadir ke rumah kiai tersebut untuk sowan atau untuk bersilaturahim. Biasanya zaman dahulu kalau ada santri mau datang silaturahim ke rumah kiainya, ia suka bawa oleh-oleh atau jinjingan. Sebut saja ada 2 santri, yang pertama namanya Ahmad, yang kedua namanya Amr. Yang pertama namanya Ahmad, saking takdimnya kepada kiai, ia mau berkunjung ke rumah Pak Kiai membawa oleh-oleh. Cuman sayang karena Ahmad seorang petani, kemudian juga ia bersama keluarganya juga banyak kebunnya, yang ia bisa bawa yaitu hanya singkong saja. Akhirnya Ahmad membawa singkong kepada Pak Kiai, datang ke rumah Kiai, tok tok tok, assalamualaikum Pak Kiai, alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan Pak Kiai. Kata Pak Kiai, oh Ahmad selamat datang.
Ternyata Ahmad bawa jinjingan. Ditanya sama Pak Kiai, apa itu Ahmad? Mohon maaf Pak Kiai, saya hanya bisa membawa singkong, tidak bisa membawa apapun. Padahal ilmu yang engkau berikan lebih banyak dibanding singkong ini. Apa kata Pak Kiai? Tidak apa-apa Ahmad, saya tidak mengharapkan apapun. Tapi alhamdulillah saya akan terima singkong yang dibawa oleh Ahmad. Akhirnya hadirin, Ahmad memberikan singkong kepada Pak Kiai. Biasanya Pak Kiai itu suka lebih legowo. Kalau ada orang yang memberi kepadanya, ia akan beri lebih. Akhirnya Pak Kiai ngobrol sama ibu kiainya, atau sebut saja oleh kita ibu nyai. Bu, ini Ahmad bawa singkong. Kira-kira masa sih kita tidak berikan jinjingan untuk Ahmad? Akhirnya ditanya sama Pak Kiai ke bu nyainya, kira-kira kita ngasih apa ya? Oh, alhamdulillah kita punya kambing. Kambingnya susah untuk kita kasih pakan, susah untuk kita kasih makan. Lebih baik kambing ini berikan saja sama Ahmad. Akhirnya kambing Pak Kiai diberikan kepada Ahmad. Tersenyumlah Ahmad dan terkaget-kaget juga. Kenapa? Karena tidak terbesit dalam pikirannya, tidak terbesit dalam hatinya. Ia yang membawa singkong pulang-pulang bisa bawa kambing. Ini kan berkah amat luar biasa. Ahmad yang ikhlasnya luar biasa membawa singkong kepada Kiai dengan niat untuk menghormati Kiai, untuk memuliakan Kiai, datang membawa singkong, pulang-pulang membawa kambing. Apa hikmah yang pertama? Ternyata ketika kita beramal lillah karena Allah Subhanahu wa taala tanpa menginginkan embel-embel apapun, tidak ada motivasi apapun, ternyata Allah ganti dengan yang berlipat ganda. Seperti halnya Ahmad yang datang membawa singkong, pulang-pulang membawa kambing. Di pertengahan jalan, Ahmad yang sedang membawa kambing, yang sedang nuntun kambing, bertemu dengan Amr, salah satu santri Pak Kiai juga. Ditanya di pertengahan jalan oleh Amr, ya Ahmad, kamu habis dari mana? Saya baru pulang dari rumah Pak Kiai. Kenapa pulang dari rumah Pak Kiai membawa kambing? Jawab Ahmad, alhamdulillah tadi saya pas ke rumah Pak Kiai membawa singkong. Ternyata dari singkong tersebut Pak Kiai memberi saya hadiah, yaitu hadiah kambing. Nah, Amr ini punya hitung-hitungan bisnis. Masya Allah, ini Ahmad datang bawa singkong ke rumah Pak Kiai, pulang-pulang bawa kambing. Kalau gitu, coba saya kalau bawa duren, mungkin pulang-pulang bawa sapi dalam pikiran si Amr. Karena pikirannya hitungan matematika. Akhirnya itu Amr ke toko durian ataupun ke pasar durian, cari-cari durian yang paling mahal, cari-cari durian yang paling montong pokoknya, yang paling enak. Dicari oleh Amr, bawa 10 durian dibawa ke rumah Pak Kiai. Akhirnya sesampainya di rumah Pak Kiai membawa 10 durian, tok tok tok, assalamualaikum Pak Kiai, mau silaturahim dari Amr. Akhirnya diterima silaturahimnya Amr. Kata Pak Kiai, bawa apa itu Amr? Nyandak naon, cek bahasa Sunda nama. Kata Amr menjawab, mohon maaf Pak Kiai, saya tidak bisa membawa apapun, hanya ada duren. Akhirnya membawa duren, 10 duren diterima oleh Pak Kiai. Kemudian Pak Kiai ngobrol juga bersama Bu Nyai. Bu Nyai, kira-kira apa ya yang bisa kita kasih kepada Amr? Dia sudah jauh-jauh membawa duren, bahkan durennya juga duren yang mahal, paling enak, kemudian banyaknya 10 duren. Kemudian dijawab sama Bu Nyai, apa ya yang bisa kita berikan? Kan di sini sudah tidak ada apa-apa lagi. Hal-hal yang tidak bisa diberikan sama Amr. Ternyata pas nengok ke dapur, ada singkong pemberian dari Ahmad. Kata Bu Nyai, ya sudah, kita tidak usah mencari yang tidak ada, yang ada saja. Akhirnya diputuskan oleh Pak Kiai dan Bu Nyai, Amr diberikan singkong sebagai oleh-olehnya. Kiranya itu Amr yang tadinya menganggap bahwa kalau dia membawa duren akan mendapatkan sapi, tapi ternyata pas dilihat Pak Kiai dan Bu Nyai hanya memberikan singkong saja. Di luar ekspektasinya, di luar harapannya. Ia berharap kalau ia membawa duren yang banyaknya 10 biji itu akan diganti dengan sapi. Tapi ternyata Allah takdirkan ia membawa 10 duren, pulang-pulang membawa singkong pemberian dari Ahmad. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Amr ini, Bapak pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah? Intinya kita harus meniru Ahmad ketika ia membawa singkong tapi tidak ada niat untuk diberikan hal yang lebih dari Pak Kiai, ternyata dia diberikan kambing. Tapi lihat dari Amr, karena ia mempunyai motivasi yang lain ketika ia membawa
duren dengan niat ingin dibelikan atau diberikan sapi ataupun kambing, tapi ternyata karena motivasinya lain-lain malah singkong yang ia dapatkan. Artinya kalau kita tidak ikhlas dalam beramal, banyak motivasi yang kita inginkan di luar lillah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untung yang kita dapatkan, malah buntung yang akan kita dapatkan. Saudara Mutiara Iman dan pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ikhlas ini, tentunya kita harus banyak latihan. Karena kenapa? Latihan hati atau riyadhah hati perlu kita latih setiap saatnya. Termasuk dalam beramal, kita pun harus latihan dalam beramal. Nah, dalam hal ini supaya kita terlatih, kita harus tahu tingkatan-tingkatan ikhlas. Apa saja? Yang pertama, tingkatan ikhlas yang paling tinggi adalah ketika kita beramal lillah, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli adanya pahala, tidak peduli apapun pahala yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi Allah perintahkan solat, maka kita melaksanakan solat mutlak karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Selagi Allah perintahkan puasa, kita laksanakan puasa mutlak karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di luar dari pahala yang sudah Allah siapkan, di luar dari nikmat-nikmat yang sudah Allah siapkan, karena kita ikhlas ridho, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ikhlas tingkatan yang tertinggi. Sangat sulit kita laksanakan, tapi tidak ada salahnya kalau kita terus berlatih di setiap saatnya. Yang kedua, ada ikhlas kita beramal tapi karena menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahala akhirat. Seperti halnya kita melaksanakan duha karena ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, kita melaksanakan sedekah, mengeluarkan infak dan sedekah karena ingin mendapatkan pahala yang berlipat ganda nanti di akhirat. Kita sholat malam tahajud karena ingin diangkat derajatnya nanti di akhirat. Semua amalan-amalan, kemudian kita melaksanakan amalan tersebut karena menginginkan pahala nanti di akhirat supaya mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk ikhlas yang tatanan kedua. Nah, coba kita muhasabah diri, di mana letak keikhlasan kita? Apakah kita masih termasuk golongan hamba yang karena sholat, kemudian sholat tersebut mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena ingin surga Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita infak tersebut karena ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada salahnya kita berinfak karena menginginkan surga, tidak ada salahnya kita sholat karena menginginkan surga, tidak ada salahnya kita puasa karena menginginkan surga, tapi itu masih dalam tatanan ikhlas yang kedua, level yang kedua. Belum sampai mukhlisin, yaitu ikhlas yang karena lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli surga yang sudah disiapkan oleh Allah, tidak peduli dengan pahala yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti selagi Allah memerintah kita, maka kita pasti akan melaksanakannya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ada tatanan ikhlas kita beramal tapi mengharapkan pahala di dunia. Seperti halnya kita melaksanakan sholat duha karena ingin kaya raya. Kita melaksanakan ataupun mengeluarkan infak dan sedekah karena ingin diganti 700.000 kali lipat, atau bahkan 7.000 kali lipat, atau bahkan 700 kali lipat. Kita sholat tahajud karena ingin diangkat derajatnya, diangkat jabatannya, diangkat kemudian harkat derajatnya di dunia. Semua yang kita lakukan, amal-amal yang kita lakukan karena ingin mendapatkan ganjaran di dunia, mendapatkan pahala di dunia, maka ini termasuk kategori ikhlas yang terakhir, yaitu ikhlas yang ketiga. Kita beramal menghadap Allah Subhanahu wa taala karena ingin mendapatkan balasannya, yaitu di dunia. Ingin mendapatkan ketenaran, ingin mendapatkan harkat derajat, ingin mendapatkan hak kekayaan, maka semua amalan-amalan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, tapi itu termasuk level ikhlas yang ketiga. Apakah salah level ikhlas yang ketiga ini? Tidak.
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, contoh melaksanakan ibadah umroh, melaksanakan ibadah haji, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijadikan orang kaya, tidak jadi permasalahan. Akan tetapi ini adalah level ikhlas yang paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena kita ibadah masih mengharapkan keduniaan, yaitu harta, derajat dan lain sebagainya. Akan tetapi yang salah yang dilakukan oleh manusia adalah ketika ia beramal ingin dilihat orang dan ketika ia beramal ingin didengar orang. Maka ini bukan lagi disebut ikhlas. Apa? Ketika kita beramal ingin dilihat orang, itu namanya adalah riya. Dan ketika kita beramal ingin didengar orang, maka itu adalah namanya sum'ah. Artinya kita masih selamat kalau masih termasuk dalam tatanan 3 ciri ikhlas tersebut. Yang pertama, ikhlas beramal mutlak karena perintah dari Allah saja, tidak peduli dengan pahala yang sudah Allah siapkan. Pokoknya kita laksanakan setiap perintah dari Allah. Yang kedua, kita beramal karena menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala, menginginkan pahala di akhirat, tidak jadi permasalahan. Yang ketiga, kita beramal karena menginginkan pahala di dunia, mendapatkan harta, mendapatkan jabatan, itu tidak jadi permasalahan. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ketika kita beramal karena ingin dinilai oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain, dan ingin didengar oleh orang lain. Kalau kita beramal ingin dilihat oleh orang lain, riya namanya. Dan kalau kita beramal ingin didengar oleh orang lain, itu sum'ah namanya. Bahkan ada kisah ataupun ada gambaran ketika kita bersedekah ibaratkan karena ingin didengar dan ingin dilihat oleh orang lain. Ada seorang sahabat bersampingan sholat kemudian juga mendengarkan pengumuman sebelum sholat. Bahwa alhamdulillah atas nama Bapak Ahmad bersedekah 10 juta. Wih, samping-samping kemudian juga bicaralah. Tuh, sebetulnya kalau kita beramal jangan seperti ini, jangan mau disebut-sebut. Jangan mau disebut nama Bapak Ahmad bersedekah 10 juta, kata temannya yang di samping. Kemudian alhamdulillah sedekah 5 juta dari Bapak Yusuf. Wah, ternyata berbisik-bisik lagi. Tuh, jangan seperti ini, jangan bilang-bilang kalau bersedekah. Alhamdulillah kita dapat sedekah 15 juta dari hamba Allah. Berbisiklah sama temannya. Tuh harusnya begini. Kalau sedekah cukup menyebut hamba Allah saja. Tahu gak siapa hamba Allah itu? Nah, hamba Allah itu sebetulnya saya. Itu pun sama saja ya. Jadi tidak boleh kita beramal dengan diniatkan karena ingin didengar oleh orang lain atau bahkan ingin dilihat oleh orang lain. Mutlak kita bersama-sama untuk berlatihan, untuk berusaha supaya setiap amal kita ikhlas ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Di akhir kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tarik kesimpulan dalam taklim kita. Pertama, jadilah pribadi yang ikhlas, mukhlisin, ikhlas ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan 3 tingkatan ikhlas, yang pertama kita berjuang menjadi pribadi yang ikhlas, semua amal ibadah kita mutlak lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Andaikan tidak mampu, menjadi golongan yang kedua yaitu ikhlas ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridho Allah supaya dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkatan ikhlas yang terendah adalah kita beramal karena menginginkan balasan di dunia, yaitu harkat, derajat dan lain sebagainya. Tapi tidak menjadi permasalahan. Yang pasti jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang beramal tapi karena ingin dilihat oleh orang lain, yaitu golongan orang yang riya. Dan jangan sampai kita golongan manusia yang beramal karena ingin dilihat oleh orang lain, yaitu golongan orang yang sum'ah. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dimasukkan kepada golongan orang-orang yang ikhlas dan dimasukkan di surga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang bersih. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau Allah mengizinkan, insya Allah kita bertatap mata lagi dalam acara Mutiara Iman, tentunya di Kompas TV Jawa Barat. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.